semuanya. Jadi di video kali ini kami akan sedikit membahas mengenai bagaimana PT Saprotan Benih Utama menerapkan manajemen rantai pasok dalam usahanya. Tapi pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya manajemen rantai pasok itu apa sih? Dan bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan manajemen rantai pasok di suatu usaha. Jadi, manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan suatu sistem penyalur barang dan jasa produksi kepada para konsumen, di mana nantinya sistem manajemen rantai pasok akan memberikan berbagai informasi untuk membantu para pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik mengenai informasi pemesanan, informasi produksi, tingkat persediaan, dan informasi pengantaran produk. Manajemen rantai pasok juga memiliki beberapa tahapan loh. Tahapan yang pertama yaitu ada pelanggan atau customer. Tahapan yang kedua ada persiapan atau planning. Yang ketiga ada transaksi atau purchasing. Yang keempat ada bahan baku atau inventory. Yang kelima ada produksi atau production. Dan yang terakhir atau yang keenam itu ada pengiriman atau delivery. Oke teman-teman, jadi supply chain management atau manajemen rantai pasok juga memiliki tujuan loh. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan keunggulan daya saing, tapi juga punya tujuan yang lain. Tujuan lainnya yang gak kalah penting, yang pertama ada untuk mengubah barang baku atau barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai alat melakukan mediasi pasar yang menghubungkan perusahaan dengan distributor. Yang ketiga yaitu untuk memastikan dan mengelola pembiayaan mengenai survei pasar, perencanaan produk, hingga di luar pembayaran fisik. Yang keempat yaitu untuk melakukan koordinasi dari sumber daya atau staf penyusun organisasi perusahaan. Yang kelima yaitu untuk memberikan instruksi kerja kepada sumber daya manusia untuk melaksanakan rencana penjualan. Nah teman-teman, kalian pasti kepo kan bagaimana perusahaan PT Saprotan Benih Utama di Kabupaten Sragen menerapkan manajemen rantai pasok dalam perusahaannya. Nah, ikutin terus ya biar kalian tahu bagaimana perusahaan PT Saprotan Benih Utama dalam menerapkan tahapan-tahapan dari manajemen rantai pasok. Check it out! PT Saprotan Benih Utama merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang produsen benih padi lokal bersertifikat. PT Saprotan Benih Utama memiliki channel YouTube yang membahas mengenai macam-macam pupuk, manfaat pupuk, benih, dan sebagainya. Varietas produk benih padi yang diproduksi di PT Saprotan Benih Utama ini yaitu sebanyak 33 jenis. Perusahaan ini memiliki keunggulan yaitu benih padi yang dihasilkan termasuk benih padi yang unggul dan memiliki kualitas yang baik, serta benih yang dihasilkan termasuk jenis benih kelas pokok dengan standar kualitas bagus dan baik. PT Saprotan Benih Utama dalam kegiatan aliran rantai pasok menerapkan manajemen rantai pasok yang merupakan rangkaian jejaring antara pemasok atau petani mitra, perusahaan dan retailer atau lembaga pemasaran atau distributor sampai ke tangan konsumen. Permasalahan manajemen rantai pasok benih padi di PT Saprotan Benih Utama adalah cuaca ekstrim, kurangnya manajemen dan strategi yang tepat dalam manajemen rantai pasok, proses penjemuran terkendala, dan ketersediaan pupuk yang tidak menentu. Beberapa bentuk strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok benih padi, salah satunya adalah dengan meningkatkan manajemen rantai pasok, yaitu melalui peningkatan kualitas produk dan meningkatkan kegiatan promosi, kecepatan dalam merespon pesanan, kekonsistenan dalam menciptakan suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta kemantapan proses produksi dan evaluasi setiap kegiatan. Berikut ini merupakan aliran rantai pasok benih padi lokal pada PT Saprotan Benih Utama. Tahap yang pertama yaitu adalah pelanggan atau customer. Pelanggan atau customer merupakan tahapan pertama pada aliran rantai pasok di mana konsumen memesan barang kepada produsen. Nah, pada studi kasus kali ini diketahui terdapat pola aliran informasi yang terdiri dari dua arah. Arah yang pertama yaitu dari PT Saprotan Benih Utama menuju ke petani melalui tim lapang perusahaan. Kemudian aliran yang kedua yaitu dari PT Saprotan Benih Utama menuju ke konsumen melalui tim marketing.
Yang kedua yaitu ada persiapan atau planning. Persiapan atau planning merupakan tahap kedua pada aliran rantai pasok, di mana barang yang sudah dipesan oleh konsumen selanjutnya akan masuk pada tahap perencanaan. Persiapan atau planning yang dilakukan oleh PT Saprotan Benih Utama dalam menjalankan bisnisnya memiliki perencanaan yang dikenal dengan nama Quantity, Productivity, Occupational Health and Safety atau QPO. Proses perencanaan dilakukan di awal, yaitu pada saat musim tanam pertama dimulai. Nah, pada studi kasus PT Saprotan Benih Utama diketahui bahwa proses perencanaan sudah terlaksana dengan baik, di mana dari tim lapang perusahaan sudah sangat mengawal para petani mitra mulai dari awal tanam hingga musim panen. Nah, dari tim lapang perusahaan sendiri juga telah memberikan informasi yang sangat detail kepada para petani mitra. Selain itu, pada tahap perencanaan bahan baku calon benih juga dilakukan seleksi atau pengecekan terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke perusahaan. Tahapan selanjutnya dalam rantai pasok adalah melakukan transaksi. Pada tahapan ini, PT Saprotan Benih Utama melakukan transaksi dengan cara melakukan proses pendistribusian dan juga penjualan yang dilaksanakan dengan pencatatan harian sebagai target capaian penjualan. Proses transaksi dalam perusahaan dilakukan antara pihak perusahaan dengan pihak sales marketing untuk melakukan proses pendistribusian, dan juga antara pihak perusahaan dengan petani mitra untuk terkait pembayaran bahan baku. Tahapan selanjutnya adalah pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku yang dilaksanakan oleh PT Saprotan Benih Utama termasuk dalam proses aktivitas actuating. Proses tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim lapang dari perusahaan yang dari awal hingga akhir mengawal petani mitra mulai dari awal sampai panen untuk mempersiapkan pengadaan bahan baku yang baik dan sesuai dengan standar SOP. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan produksi. Proses produksi yang dilaksanakan setiap hari dengan terpacu pada target bulanan dan target tahunan. Sebagai contoh, proses packing bulan Januari tahun 2022 dengan target bulanan 500 ton per bulan, maka per hari harus dapat mencapai 19 ton per hari. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Saprotan Benih Utama dilakukan oleh tim produksi yang terdiri atas 4 anggota, yang masing-masing anggota memegang tiap bagian dalam kegiatan produksi. Bagian tersebut adalah bagian penjemuran yang bertugas melaksanakan pengawasan terkait waktu penjemuran dan memastikan calon benih yang dijemur siap untuk diproduksi. Selanjutnya adalah bagian pembersihan, yakni proses pembersihan dan pengovenan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memastikan proses pembersihan dan pengovenan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah proses pengemasan yang bertugas melakukan pengawasan terkait kebenaran jenis varietas benih, kualitasnya, dan perkiraan hasil produk yang dikemas, serta bertanggung jawab melakukan hasil pengemasan sesuai dengan nomor lot atau stacking tempat. Yang selanjutnya adalah proses pendistribusian atau proses pengiriman yang kami jadikan acuan pada perusahaan ini. Yang pertama, pada bagian gudang terkait proses not barang dan bagian admin. Kemudian yang kedua adalah proses penjualan terkait pengecekan dan ketersediaan varietas. Kemudian untuk pengiriman bahan baku dan ke perusahaan sampai proses pendistribusian produk ke tangan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur Huda et al. Yang menyatakan bahwa aliran barang, yaitu aliran produk dari hulu ke hilir, seperti aliran bahan baku yang dikirim oleh petani ke perusahaan atau pabrik, kemudian melalui proses produksi dan pendistribusian produk ke konsumen. Selanjutnya, kesimpulan dari video kami yaitu manajemen rantai pasok pada benih yang diterapkan oleh PT Saprotan Benih Utama sudah dilaksanakan dengan baik. Aliran pada rantai pasok mulai dari aliran finansial, aliran informasi, dan aliran produk sudah dikatakan dengan baik. Hal ini dikatakan sudah baik dikarenakan melihat dari hasil penjualan produk benih yang sudah mencapai target penjualan yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga nilai kinerja manajemen rantai pasok pada PT
saprotan benih utama ini sudah dikatakan good dengan atribut prioritas reliability, yaitu kriteria pemenuhan pemesanan atau PP. Kemudian berdasarkan analisis kedua, yaitu perbandingan nilai margin pemasaran dan efisiensi pemasaran, terdapat perbedaan signifikan baik pada pola pertama maupun pola kedua. Pada pola pertama, margin pemasaran dan efisiensi pemasaran dikatakan lebih efisien daripada pola kedua. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.